Susahkan orang yang menyusahkan kepulangan Habib Rizik. Hinakan orang ya Allah yang menghinakan Habib Rizik. Lecehkan orang ya Allah yang melecehkan Habib Rizik. Kami mohon keadilan-Mu ya Allah. Hancurkan, binasakan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah mengalami kecelakaan Kiai Haji Anwar Zahid wa ta'ala. Saya hanya mengatakan bisa saja mungkin bahwa Kiai Haji Anwar Zahid terkena efek dari doanya Haikal Hasan. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, hari ini mendadak viral kejadian yang menimpa Kiai Haji Anwar Zahid, yaitu kecelakaan di sebuah jalan raya di mana beliau mobilnya ringsek di bagian belakang dan di bagian depannya. Di mana di bagian depan ada truk gandeng, juga di belakangnya juga ada mobil besar juga. Terhimpit oleh dua mobil besar sehingga Kiai Haji Anwar Zahid mengalami mobilnya bisa rusak parah itu, apalagi mobilnya mobil mewah Alphard yang tentunya biayanya juga besar. Namun informasi ini bukan untuk menceritakan tentang bagaimana kronologis kejadiannya dan di mana, tapi ada sebuah video pendek yang seperti ini nih. Nah, kita lihat beliau Kiai Haji Anwar Zahid menerima HP-nya dan pecinya sampai dilepaskan, mungkin karena saking paniknya. Kita lihat itu di belakangnya ada truk, di depannya juga ada truk. Jadi terhimpit dua kendaraan besar, sehingga jelas ini kerusakan mesin itu menjadi parah sedulur TV Al-Waha. Baik mesin maupun terlihat kabin mobil depannya itu ringsek, sementara mobil mesinnya dari depan kan. Ini pasti kerusakannya parah. Nah, banyak yang mengatakan ini akibat membela-bela Khabib. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya pribadi, saya tidak ingin mengait-ngaitkan dengan itu. Yang jelas kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah mengalami kecelakaan Kiai Haji Anwar Zahid. Alhamdulillah beliau masih diberi keselamatan dan tidak mengalami luka parah, apalagi sampai tidak sadarkan diri. Beliau masih bisa duduk di pinggir jalan, menerima HP-nya, dan kemudian entah apa yang dikatakannya karena videonya begitu pendek. Tapi sekali lagi kita perlu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Soal apakah dia mengalami peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akibat ulah oknum-oknum habaib atau kibin-kibinnya yang membela-bela Ba'alwi, kemudian berdoa seperti ini nih, seperti Haikal Hasan yang doanya ini dahsyat sekali doanya. Kita dengarkan sedulur TV Al-Waha. Berapi-api karamatil Fatihah yang menyusahkan kepulangan Habib Rizik. Hinakan orang ya Allah yang menghinakan Habib Rizik. Insyaallah. Lecehkan orang ya Allah yang Masya melecehkan Habib Allah, Rizik. itu doanya wah hebat sekali tuh. Doanya ini Ibn Haikal Hasan ya. Haikal Hasan, siapa yang membela, yang menghinakan Rizik Syihab? Nah, ini khusus untuk para kibinnya, para kibin, para kiai-kiai, termasuk juga Kiai Haji Anwar Zahid. Kita sampaikan, kalau tadi mengacu kepada doanya Haikal Hasan itu yang mengatakan, ya Allah, rendahkan orang-orang yang merendahkan Habib Rizik, hinakan orang yang menghina Habib Rizik, hancurkan orang-orang yang berusaha menghancurkan Habib Rizik. Ini perlu dipahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa meninggikan derajat seseorang atau merendahkan derajat seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Kami di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah tidak ada sedikit pun niat untuk merendahkan orang lain, untuk menghancurkan orang lain, yang termasuk diantaranya adalah Habib-Habib itu tadi. Kita di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu niatnya adalah tahadus binikmah, membela kesucian dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Hasan dan Husain, menjaga marwah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang berusaha memanfaatkan nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi untuk kepentingan mereka sendiri. Termasuk yang namanya Habib-Habib itu, mereka mempergunakan kebesaran, keagungan, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi untuk mendapatkan kemuliaan diri mereka sendiri, bukan untuk memuliakan Rasulullah, tetapi demi mencari kehormatan diri mereka sendiri, membuat diri menjadi mulia supaya dimuliakan oleh orang lain, supaya dihormati oleh orang lain. Nah, ini Allah yang tidak terima loh, bukan PWILS, bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Habib itu keturunan Nabi, tetapi semuanya adalah Allah. Allah satu-satunya zat yang meninggikan derajat manusia dan merendahkan derajat manusia. Sudah ada di dalam Asmaul Husnanya, zat yang maha meninggikan derajat, zat yang maha merendahkan derajat. Jadi kalau kita melihat doanya si Haikal Hasan ini, ya Allah rendahkan orang-orang yang merendahkan Habib Rizik. Orang-orang yang boleh dikata Anda mengatakan merendahkan Habib Rizik, itu semuanya adalah qadarullahnya Gusti Allah. PWI Laskar Sabilillah termasuk saya pribadi Bahril Ulum yang sedang mengupas tentang batalnya nasab Habib, tentang bukti-bukti bahwa mereka Habib-Habib itu bukan keturunan Nabi. Bukan karena saya, itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggerakkan orang-orang, termasuk menggerakkan Bahril Ulum untuk menyampaikan kebenaran bahwa Habib-Habib itu bukan keturunan Nabi dan justru mereka adalah kelompok yang berbahaya. Bukan saya, bukan orang lain, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja. Rizik Syihab dulu dipuja-puja, tinggi derajatnya karena mengatasnamakan dirinya sebagai cucu Nabi Muhammad. Anak keturunan Rasulullah. Bahkan si Bahar dia mengatakan di darah kami mengalir darah suci Rasulullah. Dulu mereka kaum Habib ini itu menjadi kelompok yang dipuja-puja, dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Siapa yang meninggikan? Itu Allah juga loh, jangan salah. Tapi setelah Allah tinggikan, jangan salah, ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini ayat ini, ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, itu sepadan artinya dengan Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Sehebat-hebatnya kejahatan yang menguasai pasti akan hancur oleh suatu kebaikan. Innal batila kana zahuqa, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Meskipun pada saat itu ditinggikan oleh Allah, tetapi sesungguhnya ketinggian derajat itu adalah sebuah proses untuk hancur ke bawah. Dulu para Habib dimuliakan, tak ada seorang pun yang berani menyangkal bahwa Habib itu sebagai bukan keturunan Nabi. Sehingga mereka semuanya, termasuk saya, itu mengagungkan, memuliakan mereka semuanya. Tapi sekarang Allah sedang berbicara lain. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, karena telah terbuka. Karena sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai engkau menutupi kebohonganmu, kedustaanmu, Allah akan bukakan juga. Demikian pula ini. Kalau Haikal Hasan berdoa sedemikian hebatnya, ya Allah rendahkan orang yang merendahkan Habib Rizik. Itu kalau hari ini kalian menganggap Rizik Syihab sedang direndahkan oleh orang-orang PWI Laskar Sabilillah, itu bukan oleh orang-orang PWI, jangan salah. Jangan salah, saudara-saudara Mukhibin. Ya, jangan salah. Rizik Syihab wa ahwatuhu wa Topik Syihab, Tokib Sebab, Bahar Demit,
itu sedang direndahkan, itu bukan orang-orang yang ada di PWLS atau siapapun, tetapi Allah yang bekerja sedang merendahkan derajat mereka. Dan dulu ketika ulama-ulama pribumi direndahkan oleh mereka, dianggap bahwa 70 kiai belum cukup lebih baik daripada seorang Habib yang bodoh atau gila. Dulu mereka menganggap semacam itu. Sekarang Allah balik. Allah yang membalikkan. Jadi kalau Rizik Syihab sekarang direndahkan, itu yang merendahkan adalah Allah. Dan yang akan menghancurkan juga Allah. Sedangkan orang-orang yang sedang bekerja atau berjuang di PWLS, itu mereka hanya alatnya Allah. Orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk merendahkan Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Nah, tentang doanya Haikal Hasan ini, sudah ada. Yang namanya doa itu, ada satu ungkapan. Kullu kalamin ad-doa. Setiap kata-kata adalah doa. Dan doa itu ya silahul mukmin. Doa adalah silahul mukmin, pedangnya orang beriman. Kalau pedangnya orang beriman itu sudah dihunuskan dan apalagi sudah dibacokkan, maka itu akan mengenai dirinya sendiri. Kenapa? Doa yang namanya pedang ini, pedang bermata dua. Doa itu adalah pedang bermata dua. Ketika yang dihantam itu adalah batu, maka pedang itu akan berbalik ke arah dirinya. Ibaratnya kalau Anda, Haikal Hasan, berdoa seperti itu, hancurkan orang yang berusaha menghancurkan Rizik Syihab, hinakan orang yang menghinakan Rizik Syihab, dan lain sebagainya, seperti tadi yang itu, ya, itu artinya ente sedang melemparkan bola ke dinding, Haikal Hasan. Bola yang Anda lempar ke dinding akan berbalik kepada diri Anda sendiri. Dan Haikal Hasan ini tidak menyebut kepada siapa namanya, tetapi setiap orang yang sedang merendahkan Rizik Syihab, menghancurkan, rendahkan orang yang sedang merendahkan Habib Rizik, hancurkan orang yang sedang menghancurkan Habib Rizik. Nah, maka kenanya juga kepada semua orang yang membela-bela Rizik Syihab, termasuk ente, Haikal Hasan. Ente nanti akan mengalaminya sendiri. Dan kalau boleh dikatakan, Kiai Haji Anwar Zahid ini juga boleh saja diberi asumsi atau pendapat bahwa beliau, Kiai Haji Anwar Zahid itu sedang mendapatkan peringatan dan sedang mendapatkan efek dari doanya Haikal Hasan. Kiai Haji Anwar Zahid bisa saja terjadi. Saya tidak mengatakannya karena semua yang mengetahui, yang berhak menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya mengatakan bisa saja mungkin bahwa Kiai Haji Anwar Zahid terkena efek dari doanya Haikal Hasan, di mana Haikal Hasan berdoa begitu dahsyatnya seperti yang tadi kita lihat. Nah, sedulur TV Al-Waha, mudah-mudahan dengan kejadian ini Kiai Haji Anwar Zahid bisa melakukan perenungan, muhasabah diri. Sudahkah benar bahwa apa yang saat ini saya yakini bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi itu benar adanya? Seperti saya nggak perlu mubahalah dengan Anda. Kalau Anda Habib mau mubahalah, oke, salah dengin. Mau mubahalah model apa? Mau mati sekarang juga atau gimana? Saya justru setiap hari sekarang ini berdoa, sedang meyakinkan diri saya sendiri bahwa ya Allah, apabila keyakinan saya bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad ternyata salah, saya berdosa dengan mengupas tentang batalnya nasab Habib ini, maka lebih baik Allah panggil saya, cabut nyawa saya sekarang juga. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap bahwa apa yang saya lakukan dengan berada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah sesuatu yang benar, maka saya mohon ya Allah, tampakkanlah mukjizat-Mu, berikan kami rezeki yang luas untuk melaksanakan tabligh akbar kesaktian Pancasila nanti pada tanggal 1 Oktober 2026. Jadi saya berdoa semacam itu bukan trik marketing, tapi untuk meyakinkan diri saya pribadi. Bila Allah
menentukan ternyata saya salah, pasti sebelum tanggal 30 September saya sudah mati. Atau bahkan setelah bikin video ini saya langsung mati mendadak. Nggak masalah. Dan ketika saya mati mendadak, saya sampaikan kepada teman-teman, kubur saya dan keluar dari PWLS. Tapi saya yakin bahwa saya berada di jalan yang benar. Fisabilillah. Oleh karena itu, saya yakin Anda pun yang merasa benar akan segera tergerak hatinya untuk berjuang bersama. Bila Anda merasa bahwa apa yang kami lakukan itu benar di PWLS, silahkan Anda beri dukungan kepada kami. Caranya adalah Anda dapatkan souvenir Kodi Bag ini. Hanya 35.000. Silahkan Anda hubungi 088821498123. Demikian Sedulur TV Al-Waha, sekali lagi kita berdoa dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas musibah yang menimpa Kiai Haji Anwar Zaid. Semoga kejadian tersebut tidak terulang lagi dan justru menjadi muhasabah diri serta menjadi penyadaran bahwa ternyata ketika membela-bela Habib itu adalah sesuatu yang tidak tepat atau bahkan bisa dikatakan salah karena mereka ternyata tidak tersambung, tidak ada hubungannya antara Habib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.